album atau musik, ya terutama musik-musik dari artis-artis terkenal dan sudah diputar jutaan, apakah tidak kena hak cipta? Dan bagaimana cara uploadnya? Simak video ini hingga selesai. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Munaji berbagi sebisanya seadanya tentang AdSense, blogger, YouTube, dan lainnya. Nah, ini mengenai musik yang album atau sejenis playlist seperti itu. Tapi musiknya itu atau lagunya itu milik artis. Apakah itu tidak terkena hak cipta dan bagaimana cara uploadnya? Nah, untuk jawabannya, ini juga terkait dengan itu bisa monetisasi atau tidak ya. Nah, tentu itu kena hak cipta, terkena hak cipta ya, kecuali lagu jadul yang lawas sekali mungkin yang sudah habis lisensinya. Dan apakah bisa monetisasi? Ya, itu juga bisa monetisasi, tapi tergantung bagaimana keputusan dari pemilik lisensi tersebut. Nah, itu jawabannya seperti itu. Tapi saya punya sedikit tambahan. Ya, tambahannya lumayan banyak juga ini. Kalau jawabannya udah tadi saya sebutkan. Nah, untuk apabila ingin mengetahui atau mendengar saya menjelaskan, silakan jangan di skip. Kalau yang mau skip ya silakan, nggak apa-apa. Dan tentunya silakan untuk mendukung munaji.com, berbagi sebisanya dan seadanya dengan tekan syarat tombol subscribe. Oke, jadi ini terkait dengan hak cipta ya, hak cipta terutama tadi adalah musik album yang playlist seperti itu, apakah bisa monetisasi ataukah tidak terkena hak cipta. Jadi runtutannya mungkin seperti ini ya, ada beberapa poin. Intinya adalah yang perlu diketahui itu 4. Nah, jadi YouTube itu mempunyai fitur atau tool, alat yang bisa digunakan untuk kreator atau untuk yang menciptakan musik, yang membuat musik kayak gitu, seniman-seniman lah, terutama yang kontennya itu kekayaan tersebut itu diunggah di YouTube. Nah, tool itu atau platform itu ada 4. Yang pertama adalah formulir web untuk pengajuan konten hak cipta. Yang kedua adalah Copyright Max Tool. Nah, terus yang ketiga adalah program verifikasi konten. Dan yang terakhir yaitu Content ID. 4 fitur ini memiliki fungsi masing-masing dan juga masih terkait. Misalnya seperti ini. Yang pertama adalah program web atau formulir pengajuan web. Ya, itu adalah halaman atau form untuk mengajukan apabila kontennya itu misalnya seperti ini ya, konten saya sudah saya upload, terus ada yang mendownload dan mengupload ulang di channel yang mendownload tadi atau di re-upload gampangnya. Nah, itu saya bisa mengajukan untuk penghapusan ataupun tindakan lainnya, yaitu melalui formulir web tersebut yang disediakan oleh YouTube. Nah, itu ya, itu salah satu fitur tool yang terkait dengan hak cipta yang bisa digunakan oleh kreator. Selain dari untuk pengajuan video, maksudnya video yang telah di re-upload misalnya seperti itu, juga bisa untuk pengajuan apabila ikon atau profil saya digunakan oleh channel lain. Itu juga bisa, tentunya ada syarat-syarat tertentu yang bisa dipelajari ya. Nah, itu satu. Yang keduanya adalah Copyright Max Tool. Nah, ini alat yang kedua yang dimiliki oleh YouTube. Nah, ini juga masih lanjutan dari yang pertama tadi. Jadi ini adalah tugasnya adalah mengidentifikasi
video-video yang semuanya yang ada di YouTube, seperti mungkin mencocokkan ya. Ketika saya upload terus ada yang download dan mengupload ulang, nah itu Copyright Max Tool ini yang bekerja. Jadi nanti diidentifikasi semuanya, apakah ada kecocokan, baru nanti ada laporan ke saya. Dan ini juga merupakan musuh re-upload ya. Jadi re-uploader ya punya musuh ya seperti ini, alat-alatnya Google atau YouTube. Nah, untuk penggunaan dari program web dan juga Copyright Max Tool itu adalah tentunya salah satunya adalah ketika video saya adalah yang pertama diunggah di YouTube. Jadi saya berhak untuk melakukan atau menggunakan alat-alat itu. Beda lagi, umpamanya saya meskipun konten saya terus diupload di channel orang lain terus saya mendownload, nah itu lain cerita. Tapi konten itu adalah yang pertama kali diunggah ada di channel saya bisa menggunakan fitur tersebut. Nah, terus yang ketiga yaitu adalah program verifikasi konten. Ini juga sebenarnya masih sama dengan yang 1 dan 2 tadi ya, program verifikasi konten, tetapi ini lebih ke tahap selanjutnya. Artinya seperti ini, dengan terprogram, terverifikasi, jadi saya mengirim database ke YouTube. Nah, nanti YouTube akan memverifikasi. Ketika ada re-upload, yang mengupload otomatis akan terverifikasi. Nah, dan tentunya nanti akan ada notifikasi ke re-upload tersebut. Nah, itu program verifikasi konten ya. Nah, ini biasanya dimiliki oleh penerbit misalnya seperti itu, ataupun perusahaan-perusahaan, bukan perorangan ya. Kalau perorangan juga bisa mungkin kalau sudah menjadi seperti itu, kalau keseringan ada yang re-upload mungkin bisa menggunakan konten verifikasi ini. Terus yang terakhir ini adalah konten ID. Ini sudah banyak dikenal, didengar oleh konten kreator YouTube. Saya juga sering menyebutkan tentang masalah konten ID. Nah, ini juga terkait dengan yang ketiga poin tadi. Ya, jadi fungsi dan tugasnya konten ID yaitu memverifikasi berdasarkan data yang memang sebelumnya konten channelnya itu pernah melakukan pengajuan web beberapa kali, terus ikut menjadi melakukan 2 langkah itu tadi, memiliki Copyright Max Tool dan konten verifikasi, kemudian konten ID ini YouTube yang menjalankan. Nanti otomatis ketika ada yang upload, re-upload, otomatis akan terdetek oleh konten ID. Dan ini memang biasanya dimiliki oleh penerbit atau perusahaan yang biasanya menggunakan konten ID karena secara massal akan melaporkan, mungkin sudah banyak diupload oleh massal, oleh re-upload banyak, jadi menggunakan konten ID. Kalau hanya satu ya kita bisa hanya menggunakan program atau formulir web tersebut ya, yang pertama tadi. Nah, terus apa terkaitnya dengan pertanyaan ataupun apa bisa monetisasi ataupun apakah itu kena hak cipta? Tentu kontennya kalau yang semacam tadi itu adalah playlist atau album yang artis-artis kumpulan atau kumpulan lagu lah ya, kompilasi dari lagu-lagu seperti itu, tentu akan terkena hak cipta. Tetapi bagaimana, apakah bisa monetisasi atau tidak ya tergantung. Misalnya video saya yang di re-upload atau saya sebagai perusahaan atau penerbit, nanti ada laporan ke saya akan menindaklanjuti apakah re-upload ini akan diberi kesempatan untuk monetisasi atau di-upload atau di-delete, diblokir. Jadi yang pertama adalah saya berhak sebagai pemilik itu memblokir video tersebut yang ada di channel orang lain. Itu saya berhak. Jadi diblokir atau dihapus. Terus yang keduanya, monetisasi. Monetisasi ini tentunya adalah bagi hasil. Ya, masalah persennya berapa itu entah 2% atau 50%, saya kurang paham ya. Kurang baca juga mungkin ya. Tapi bisa bagi hasil apabila saya memang memutuskan untuk berbagi. Jadi meskipun di re-upload sudah terdeteksi, teridentifikasi oleh 4 alat tersebut, nah, saya itu bisa mengambil keputusan mau di delete atau dibagi hasil. Nah,
Biasanya kan seperti ini, ada beberapa video yang tidak bisa diputar di beberapa negara. Nah, itu termasuk adalah penggunaan dari empat match tersebut ya, tool tersebut ya. Jadi bisa diputar di beberapa negara saja ataupun tidak sama sekali diputar di seluruh YouTube. Nah, selain dari penggunaan tadi yaitu salah satu keuntungan ya, ada juga resiko. Resikonya bagaimana? Sumpamanya saya salah mengajukan untuk penggunaan program ataupun fitur tadi formulir web. Nah, tapi saya bukan yang mengupload yang pertama kali. Jadi saya salah melakukan klaim. Nah, itu resiko ya. Resikonya apa? Resikonya saya tidak memiliki hak akses, hak penggunaan ya tadi 4 fitur tersebut. Itu masih ringan. Risiko beratnya saya bisa di-delete akunnya, channelnya, karena saya telah salah menggunakan ya. Salah menggunakan, jadi mengklaim milik orang lain, sebenarnya bukan milik saya klaim. Jadi akhirnya channel saya yang terdampak, yaitu di-delete dari YouTube. Jadi kesimpulannya adalah lagu yang semacam itu, musik-musik yang ada di YouTube yang milik artis tentunya itu memang bisa dimonetisasi, tapi bagi hasil ya. Terus apakah kena hak cipta? Ya tentu kena hak cipta, tapi nanti bagaimana tindak lanjutnya dari pemilik aslinya, apakah mau dimonetisasi atau di-delete atau hanya untuk statistik, dan pasti akan ada tindak lanjut yang pertama dan kedua. Dan yang terakhir yaitu tadi sambungannya adalah bagaimana cara uploadnya. Kalau masalah upload rata-rata ya samanya bagaimana ya, menggunakan langkah-langkah upload seperti biasa, tidak ada cara-cara lain ya. Karena memang ya seperti itu, konten-konten atau fitur tool-toolnya YouTube akan bekerja dan mencari, mengidentifikasi. Terus keputusannya itu bagaimana keputusan pemilik lisensi tersebut, mau delete, hapus, atau monetisasi atau lain sebagainya. Itulah berbagi kali ini ya, semoga bisa diambil yang bermanfaatnya, dan tentunya terima kasih yang sudah subscribe. Kalau yang belum silakan boleh subscribe tentunya untuk mendukung mengaji, berbagi sebisanya dan seadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.